Nah, jadi tadi untuk bikin Google Formulir kita masuk ke Google Drive dulu. Jadi berhubungan sama Google Drive-nya, si Google Formulirnya. Nah, selanjutnya setelah masuk ke Google Drive, kita bisa klik menu yang ini, menu tambah baru ya. Kalau di sini menunya di atas, kalau di HP biasanya di bawah ya menu tambahnya. Tambah baru, terus di sini ada paling bawah, ada pilihan-pilihannya. Kita pilih Google Formulir. Nah, kayak gini. Terus kliknya yang formulir kosong aja. Nanti akan diarahkan ke Google Formulirnya. Nah, ini tampilan awalnya Google Formulir. Tampilan paling ininya ya, paling sederhananya. Tampilan awalnya. Di sini ada beberapa menu. Yang sebelah sini, yang di kiri atas, itu judul formulirnya dan judul filenya juga, nama filenya. Ini kita bisa ubah dengan mengklik hurufnya. Kita ubah hurufnya, misalkan judulnya kita mau bikin formulir tentang biodata siswa aja, biar gampang. Siswa 10 MIPA 2. Nah, kayak gitu. Diklik. Nah, ini ketika kita klik, dia langsung tersimpan ya di Google Drive. Jadi, nggak usah bingung buat nge-save-nya kayak gimana, dia otomatis di-save sama Google-nya, disimpan di Google Drive. Ini untuk mengubah tadi nama filenya. Ini untuk nama file. Kalau yang ini untuk judul formulirnya, yang bawahnya. Nah, kita lihat di atas dulu. Di atas selain di sini ada buat mengubah nama file. Di sebelah sini ada tanda lukisan kayak gitu. Buat apa? Ngelukis. Ini untuk mengganti temanya. Jadi temanya ini bisa kita ubah-ubah, bisa kita ganti warnanya. Tuh jadi warna merah, di orange, bisa ganti biru. Kayak gitu ya. Kita bisa mengubah-ubah warnanya suka-suka kita. Mau ditambahin warna baru juga boleh. Kan kita mau warna hitam, bisa juga. Nah, tambahkan warna. Nah, latarnya hitam. Si garis-garisnya aja yang diganti. Nah, kayak gitu. Itu untuk opsi temanya. Terus di temanya kita bisa pilih gambar juga. Nah, gambar headernya. Kita lihat kalau pakai gambar jadi gimana. Nah, misalkan kita ini ya, kayak lapang bola. Sisipkan. Klik gambarnya, sisipkan. Nah, nanti gambarnya ada tuh di atasnya. Kalau mau pakai gambar kayak gitu. Jadi nanti warnanya menyesuaikan gambar. Nah, ini formulirnya. Jadi di atas itu. Ini untuk apa tadi, mengubah tema, warna dan lain-lainnya. Yang tengah ini untuk meninjau ulang. Jadi untuk melihat hasil dari Google Formulir yang kita buat. Sebelum kita kirim, bisa kita lihat-lihat dulu ada yang salah apa enggak kayak gitu. Udah oke apa belum. Nah, di sini di pratinjau ini menu mata. Sini untuk setting lebih lanjut. Settingannya ini nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa, udah gini aja. Ini menu kirim untuk mengirimkan nanti. Oke, itu menu di atasnya Google Formulir. Berarti yang ini tadi nama file, ini untuk mengubah tema, ini untuk meninjau ulang formulir kita sebelum kita bagikan. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang Google Formulir di awal-awal. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan di sini. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau yang ditanyakan. Haikal, ada pertanyaan? Udah jelas, Pak. Udah jelas. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke box yang di sini. Ini kotak yang ini, kotak atas. Ini berisi judul formulir sama deskripsinya. Kalau mau deskripsinya ini boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Deskripsi ini biasanya penjelasan ya. Penjelasan dengan formulir, tentang formulir kita. Formulir ini untuk apa sih? Apakah ini tugas dari mana atau penelitian kita atau apa kayak gitu. Ini deskripsi formulirnya. Misalkan ini
biodata siswa ini buat sebagai tugas dari pelajaran TIK. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya deskripsinya kayak gitu. Dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, terus box di bawahnya, nah yang ini untuk kita memulai ngisi pertanyaannya. Nah, biasanya kalau kita bikin biodata, pertanyaannya apa aja sih? Apa aja biasanya coba? Sama siapa ya? Kita tanya ke Dara, coba Dara. Halo Dara, ada Dara? Iya, Pak. Ya, kalau bikin biodata biasanya apa aja yang ditanyain biasanya? Nama, Nama, terus tempat tanggal lahir, tanggal lahir, terus apa lagi ya? Udah? sekolah, Sekolah. Ya, oke, cukup dari Dara. Terima kasih. Kita ke Lucy. Coba Lucy. Lucy, ada Lucy? Iya, Pak. Nah, Lucy. Tadi kan Dara udah tuh nama, tempat tanggal lahir, sekolah. Apalagi kira-kira Lucy untuk mengisi biodata? Alamat Alamat sama eh, apa? Udah, alamat aja. iya. Oke, siap. Terima kasih Lucy. Oke, kita bikin Iya. satu lagi. Oke, sip. Theo. Ada Theo? Ya, Pak. Theophilus. Oke, mau menambahkan apa Ya. apa aja kira-kira selain tadi nama, alamat, terus apa lagi? Tempat tanggal lahir, apalagi biasanya biodata isinya? Apa ya? Udah, Coba. Pak. Udah gitu aja. Siap. Berarti terima kasih Theo. Berarti kita isi nama ya. Jadi di sini pertanyaannya, di sini bentuk jawabannya. Kan ini nama. Nah, ini langsung berubah jadi jawaban singkat ya. Terus kita bikin pertanyaan baru. Nah, untuk membuat pertanyaan baru, kita bisa klik yang di sebelah kanan. Ada menu tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan, ada lagi ke sininya. Nama, terus tadi apa, tempat tanggal lahir ya. Biasanya dipisahkan ya. Kalau tempat tanggal lahir nggak bisa disatukan. Nah, ini per box. Kita bikin tempat lahir dulu. Terus kita bikin lagi tanggal lahirnya di bawahnya. Nah, biasanya ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah langsung bisa didetek ya sama Google-nya. Kalau kita tanggal lahir berarti langsung setelan jawabannya berupa tanggal kayak gitu. Kalau ini nama teks singkat. Terus kalau satu lagi misalkan alamat ya. Alamat. Nah, kalau alamat dia menyesuaikan jadi paragraf. Jadi bedanya kalau teks singkat itu terbatas si katanya, jumlah katanya terbatas. Kalau yang paragraf ini lebih panjang kayak gitu, lebih panjang ininya. Kata-kata yang bisa digunakannya. Itu. Nah, udah nih, udah oke misalkan 4. Ada 4 apa menu ya. 4 pertanyaan untuk formulir kita. Nah, kalau udah oke, kita bisa tinjau ulang dulu. Bisa kita cek gimana sih tampilan akhirnya nanti. Nah, bisa kita klik pratinjau. Nah, kita lihat. Jadi tampilannya kayak gini. Nah, nggak jauh beda ya. Tuh, dan nama bisa kita isi nama. Bisa kita isi tempat lahir, tanggal lahirnya kayak gimana. Nah, kayak gitu, alamat. Oke, ya, itu untuk pertinjau. Misalkan kalau udah dilihat-lihat nih, udah bagus kok, nah, udah keren. Kita tinggal bagiin, udah yakin nih, udah nggak ada kesalahan, tinggal kita bagikan. Nah, cara membagikannya dengan menggunakan menu kirim yang ada di sini. Kita klik menu kirim untuk membagikannya. Nah, ini ada 3 opsi ya untuk kirim-kirimnya.
bisa lewat email mengirimnya, yang isinya nanti lewat email, bisa kita menyebarkannya lewat link atau tautan kayak gini, bisa juga lewat ini HTML, sematkan HTML. Kalau ini bedanya, kalau yang sematkan HTML ini dia biasanya digunakan di blog ya. Jadi si formulir kita bisa disimpan di blog atau di website kayak gitu. Nah, yang kita gunakan sekarang yang link aja dulu. Nah, pakai tautan kita bagikannya. Si tautan ini tinggal kita copy ya. Nah, kita salin ke sini. Jadi diklik dulu linknya, terus kita salin. Nah, udah. Setelah itu bisa kita sebar kemana-mana ya. Bisa ke WhatsApp, bisa ke apa, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Untuk orang lain agar bisa mengisi formulir yang kita buat. Nah, sekarang Bapak akan kirim ke chatnya. Formulirnya kita simpan di chat. Nah, di menu chatnya ada tuh, ada formulir ya, di chatting Zoom-nya. Di chat Zoom-nya ada link formulir yang udah kita buat. Nah, bedanya kalau si pembuat sama pengisi formulir aja. Kalau yang membuat formulir ada dua menu ya, ada pertanyaan sama respon tadi. Di respon itu list orang-orangnya yang udah mengisi formulir kita. Coba sekarang kita isi formulirnya. Kita coba isi formulir. Kemana tadi? Di chatnya kita klik formulirnya. Nah, di sini ada. Nah, kita coba isi misalkan dengan namanya siapa. Namanya mau siapa nih yang sukarelawan? Apa yang mau diisiin? Nah, kita pakai nama Fadil aja ya. Fadil dipinjam dulu namanya. Fadil, tempat lahirnya misalkan Tasik. Ngasal aja ya ini, tidak harus sesuai, nggak apa-apa. Ini tanggalnya langsung formatnya berupa tanggal ya. Ini haknya itu hari, berarti tanggal berapa lahirnya, misalkan tanggal 10. Bulannya bulan apa, bulan 12 misalkan. Tahunnya 2000 berapa tuh? 2005, 2004-an ya. Alamat, misalkan alamatnya di mana ya? Cipedas misalkan. Atau di Perum deh, Perum Cisalak. Nah, kayak gitu. Udah deh. Tinggal kita kirim. Nah, kalau udah selesai diisi, ini sebagai pengisinya. Nah, kalau kayak gini, berarti tanggapannya sudah direkam, sudah terkirim. Nah, si pembuat bisa lihat, kalau kita yang membuatnya, nanti kelihatan di sini tuh. Ada respon satu orang. Nah, atas nama Fadil. Nah, kayak gitu. Nanti kelihatan di situ. Itu ya. Itu untuk apa namanya? Google Formulir ya. Jadi sampai di situ. Jadi nanti bisa kita lihat responnya. Nah, kalau responnya udah banyak, ngelag ya, ngelag gak sih? Nah, coba kita lihat. Kalau responnya sudah banyak, nanti bisa terlihat seperti ini. Kalau udah banyak orang yang mengisi, akan ada statistiknya. Nah, statistiknya kayak gini. Kalau udah banyak ya yang isinya. Nah, kalau masih sedikit, agak susah melihat ininya, statistiknya. Nah, seperti itu. Itu untuk menggunakan Google Formulir. Jadi untuk membuatnya, kita terlebih dahulu masuk ke Google Drive. Saya dari Google Drive kayak gitu. Kita tinggal bikin formulir-formulirnya, ringkasan pertanyaannya. Ya kayak itu. Selanjutnya, selebihnya tinggal diulik. Dan selanjutnya, nah, kita kan mau mengolah datanya di Microsoft Excel ya. Sedangkan datanya ada di Google Drive, ada di Google Formulir. Gimana caranya? Nah, di sini ada menu. Di sini nih. Salin ke spreadsheet yang hijau, yang kayak tanda plus kayak gitu. Ini bisa digunakan untuk mengkonversi datanya. Jadi data-data dari Google Formulir bisa kita ubah jadi Microsoft Excel. Nah, kayak gitu.
buat spreadsheet baru boleh kita buat. Nah, lihat. Jadi tersimpan langsung di spreadsheet. Nah, ini udah ada di sini. Jadi bentuknya jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita ubah jadi Google Spreadsheet atau format Excel ya. Ada di menu respon tadi. Jadi untuk ke Microsoft Excel tadi di respon, ada di atas kanan tuh. Di atas kanan ada menu tentang ini spreadsheet. Itu di box yang atas. Respon di spreadsheet. Nah, itu udah. Setelah itu tinggal kita olah di Excel kayak gitu. Atau kalau mau di-download bisa, nah kayak gini download. Download jadiin Excel. Nah, kayak gitu. Bisa dijadiin PDF dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu ya untuk membuat Google Formulir untuk kita mendapatkan data dari orang-orang. Nah, nanti kalau kita refresh, ini akan ada MIPA 2 ya. MIPA 2 akan ada di sini nanti. Di Google Drive ya. Tuh ada. Nah, kayak gitu ya. Oke. Itu materinya. So, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak seputar materi-materinya? Jadi tadi dari Google Formulir bisa dirubah. Ya, silakan Haikal. Mau bertanya? Di komputer saja, Pak. Soalnya Iya. di HP Google nggak ada, Kenapa di HP? nggak ada Google Formulir. Oh, kalau di HP nanti Google Formulirnya bisa lewat browser. Bisa diarahkan ke browser kayak gitu. Bisa di HP bisa, buatnya di komputer juga bisa. Kayak gitu. Kalau di HP akses browser aja. Kayak gitu. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Dari yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nggak ada nih, nggak ada. Oke, jadi kayak gitu. Tadi membuat Google Formulir untuk mendapatkan data. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja materinya dari Bapak. Dan jangan lupa yang merasa tugasnya belum, hey. Yang tugas semester satunya belum, yang masih punya utang tugas, silakan dikerjakan ya. IGC. Nah, itu aja mungkin dari Bapak. Tapi sebelum bubar, kita foto-foto dulu sebagai dokumentasinya dan absen juga. Ya kan kalau mau dinyalain kameranya boleh, tahu enggak juga nggak apa-apa. Pakai kamera dah, pakai kamera. Nah, kita foto bareng dulu, screenshot. Tuh ada Salma, Girhan, Rifa, Mustafa Fahmi, Novita. Sok dibuka dulu kameranya, biar kita bisa berfoto dulu. Theo ada, Rifa udah nih, dua lagi, satu lagi, Meisha ada Meisha. Nah, Meisha ada. Oke, siap-siap ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, udah sip. Lagi nggak? Udah aja ya, sip. Terima kasih semuanya. Sekian dulu dari Bapak. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Silahkan melanjutkan pelajaran lain ya. Masih ada berapa jam nih. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Yuk. Di end meetingnya.